terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia bersama kami dalam program Tafsir Pendidikan Islam. Di beberapa segmen sebelumnya kita sudah tahu banyak hal, yaitu bahwasanya pendidikan berbahasa santun ini adalah salah satu cara untuk membuat karakter pada jiwa-jiwa setiap manusia, dan juga salah satu metode yang bisa diterapkan dalam berdakwah dan juga bergaul bersama sesama ataupun dalam keluarga ya. Selain itu kita juga mengetahui bahwasanya ada seorang mufassir, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, menafsirkan bahwasanya kita penting untuk berlaku rifq dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, kemudian juga berbuat adil dan alim. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan di segmen terakhir ini, saya kembali mengajak Anda pemirsa dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami di layanan interaktif 081191133000. Sekali lagi, saya mengajak Anda kembali untuk bergabung di layanan interaktif 081191133000. Ada satu penanya lewat SMS nih bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana lafaz doanya biar jadi manusia santun katanya? Oh, bagaimana supaya jadi manusia santun ya? Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Jadi banyak doa sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi secara umum ya, agar kita menjadi manusia yang baik, manusia yang bertakwa, yang santun ya, dan dimudahkan oleh Allah ya, diberikan bimbingan oleh Allah. Itu banyak sekali ya. Contoh-contoh doa yang diajarkan oleh Nabi, misalkan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ya berikanlah jiwa kami ini ya ketakwaannya ya, kelembutannya ya. Jadi itu adalah permintaan kita ya. Dan sucikanlah jiwa kami itu ya Allah ya. Karena Engkau adalah zat yang memang mensucikan jiwa-jiwa itu ya, yang Engkau adalah yang melindunginya ya, dan Engkau itu adalah ya pelindung dari jiwa-jiwa itu tadi ya. Jadi oleh karena itu banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Silahkan dipilih ya, mana yang paling mudah ya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina, itu juga bisa dibaca ya. Dan ini penting karena meminta sesuatu kepada Allah ya, tentang hidayah, tentang kelembutan itu, karena Allah itulah yang menggerakkan hati ya. Jadi makanya Nabi juga berdoa, ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati ya, ya tetapkanlah hati ini ke dalam ketaatan ya, ke dalam agamamu, senantiasa istiqomah ya, karena memang Allah yang memegang dari hati manusia itu, yang menunjukkan, yang melenturkan, yang memberikan hidayah ya. Yang semua itu adalah semua di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita jangan bosan-bosan untuk berdoa ya. Karena Allah tidak bosan ya, mendengarkan doa hambanya ya. Bahkan Allah marah kalau hamba itu tidak mau berdoa karena sombong ya. Jadi oleh karena itu berdoalah ya, banyaklah berdoa di situ. Baik, terima kasih Ustaz. Kita langsung aja angkat aja, ada satu penanya. Oh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, silakan. Dengan siapa di mana? Ya, saya Edson di Padang. Oh, Pak Edson di Padang. Silakan Pak dengan pertanyaannya. Ya. Saya ingin bertanya sama Ustaz. Ya, silakan Pak. Ustaz. Iya Pak. Kalau ibu guru itu kan, bapak guru atau ibu guru kan berbahasa santun. Iya Pak. Nah, ini dia udah santun mengajak anak muridnya. Ya. Tapi anak murid kan masih bandel juga lagi Ustaz. Nah, ini bagaimana cara mengajarnya lagi Pak Ustaz? Iya. Kita udah berapa kali santun, tapi masih bandel juga Pak Ustaz. Iya. Demikian Pak Ustaz. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini pertanyaannya ya. Sudah santun masih bandel gitu. Caranya seperti baik. apa nih? Caranya seperti apa lagi? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Masih ada satu cara lagi Pak. Iya. Jadi terkadang itulah keterbatasan manusia ya. Jadi makanya saya katakan tadi bahwa yang menggerakkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia senantiasa berusaha maksimal, dengan bahasa santun kita telah sampaikan ya kepada anak kita. Tetap aja tidak mau menerima ya. Tidak perlu putus asa kita sebagai seorang guru, sebagai ibu guru, sebagai orang tua. Satu yang terkadang kita lupa di situ adalah kita lupa mendoakan mereka, Pak. Ketika orang tua memerintahkan anaknya dengan bahasa, ayo nak sholat, ayo nak sholat, ayo nak sholat, sampai kadang ibunya kehabisan nafas karena memerintahkan anaknya sholat. Terkadang lupa, dia tidak mendoakan anaknya. Kan Nabi Ibrahim itu banyak sekali dalam Al-Quran menyebutkan bagaimana doa-doa untuk anak didiknya, untuk anaknya.
Misalkan ketika orang itu sulit, ya, Allah memerintahkan agar berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku, ya. Bagaimana jadikanlah aku, ya Allah, ya, petunjuk tentang sholat ini, ya. Kemudahan untuk melaksanakan sholat ini, ya. Dan juga kepada dzurriyyah, ya, kepada anak-anakku ini, ya. Dan ya Allah, terimalah doa kami ini, ya Allah. Jadi itu terkadang yang harus dilakukan oleh orang tua, dilakukan oleh seorang guru, ya. Makanya metode itu tidak cukup, ya. Metode tidak hanya cukup yang lahir, ya, tapi juga metode yang batin berupa, ya, doa. Jadi selain kita berbahasa santun setiap saat, ya, terkadang mungkin sehari 2 hari anak itu tidak bisa menerima pesan apa yang kita maksudkan dari pesan kita itu, ya. Tapi 3 hari ataupun minggu depan, ya, kita tidak tahu, Pak, karena Allah itu yang menggerakkan hatinya. Jadi dengan menggerakkan hatinya itulah terkadang, ya, dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mendengarkan doa setiap hambanya. Apalagi kalau itu adalah orang tua, apalagi itu adalah guru kepada muridnya, itu adalah doa-doa yang mustajab. Jadi oleh karena itu kita tidak perlu putus asa kepada anak didik kita, ya. Kita tidak perlu putus asa kepada murid-murid kita, ya. Kita tidak perlu putus asa kepada siapapun, ya. Allah itu tidak menilai daripada hasil, ya. Tapi adalah Allah menilai dari mana proses itu sendiri, ya. Usaha dan proses manusia itulah yang dinilai Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah ingin menguji kalian, ya, manakah di antara kalian yang paling ahsanu amala. Ketika Imam Al-Qurtubi, ya, rahimahullah menafsirkan ahsanu amala ini ai akhlasuhu, yang paling ikhlas, ya. Orang yang ikhlas, ya, Bapak yang kami hormati, orang yang ikhlas itu, ya, dia tidak pernah capek ketika melihat anak muridnya bandel misalkan. Dia tidak pernah putus asa ketika anak didiknya sulit diperintahkan, karena dia ikhlas. Karena yang dilihat itu bukan anak muridnya, tapi yang dilihat adalah bagaimana perintah Allah itu tadi untuk mendidik. Allah tidak akan menilai anak murid kita bandel atau tidak bandel, tapi Allah menilai bagaimana keikhlasan kita ketika menyampaikan pesan risalah kebaikan ini, ya. Dengan ikhlas, ya, dan senantiasa kita mutaba'ah, mencontoh bagaimana keteladanan Nabi SAW, itulah yang ahsanu amala tadi. Sehingga terkadang, ya, seorang guru itu dicapekkan dengan metode kognitif tadi. Teori-teori yang melingkar dulu yang didapat dari kampus, yang didapat dari ilmu pendidikannya. Terkadang orang itu lupa bahwasanya ada teori-teori yang tidak terlihat. Ada teori-teori yang memang itu tidak kelihatan dari indera kita. Yaitu teori doa, ya. Teori keikhlasan, ya. Teori ketulusan seorang guru itu yang terkadang mengundang kesadaran siswa, ya. Mengundang kesadaran istri dan anak kita, ya. Yang kita tidak pernah lupa, kita senantiasa berdoa kepada Allah. Makanya seorang guru bangunlah untuk sholat malam, ya. Bangunlah untuk sholat tahajud, ya. Doakan anak-anak kita, doakan murid-murid kita. Janganlah kita pelit terhadap diri kita atau murid kita, ya. Mendoakan itu kan nggak pakai modal, ya. Gratis, ya. Mendoakannya cukup, ya Allah ampunilah muridku, ya Allah sadarkanlah mereka. Itu kan bahasa sangat mudah, ya, tidak butuh modal banyak. Tapi terkadang karena kekikiran diri kita, egoisme yang ada di dalam diri kita itu menghalangi itu semua. Nah, bahasa santun itu adalah mencakup itu tadi. Bahasa santun itu mencakup bahasa lahir. Bagaimana kita interaksi, ya, dengan anak kita, dengan murid kita dengan bahasa yang santun, bahasa yang mudah, bahasa yang menyentuh, ya, bahasa yang mengena, bahasa yang membangun jiwa mereka, ya. Kemudian di satu sisi, ya, ada bahasa satu yang kita lupa, bahasa doa, ya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya, agar diberikan kesantunan, berdoa kepada Allah agar anak didik kita itu diberikan kesadaran dan juga hidayah, ya. Ya. Karena Nabi pun mendoakan kepada kaumnya, ya, ketika Nabi dilempari, ya, bahkan menetes darah, ya, sampai ke ujung kaki beliau. Beliau tidak melaknat, ya. Bahkan beliau mendoakan kepada mereka, ya. Mudah-mudahan diberikan hidayah, ya, kepada mereka itu. Nah, inilah bagaimana contoh yang sangat sempurna yang dicontohkan oleh Nabi SAW kepada kita. Teladan suri teladan kita yang wajib kita mencontohnya. Kita bisa melihat bagaimana kesadaran Anas bin Malik, ya, bagaimana cerita Anas bin Malik ketika menceritakan bahasa santun Nabi ini. Ya. Anas bin Malik mengatakan bahwa kuntu khadimtu Nabi SAW asyru sanawat.
Aku membantu di rumah Nabi 10 tahun. Bayangkan, bukan waktu yang bentar atau sedikit, 10 tahun ya. Tetapi aku tidak pernah mendengarkan, Nabi tidak memukulku, tidak pernah memperdengarkan di telingaku bahasa-bahasa kasar. Ketika aku tidak melaksanakan satu tugas atau lupa dari satu tugas, Nabi tidak pernah mengatakan lima dalam taf'alu kada. Kenapa kamu nggak kerjakan seperti ini? Ya. Ataupun aku ya, mengerjakan sesuatu kemudian aku salah, Nabi tidak menyalahkanku. Nabi tidak mengatakan lima ada fa'alta kada. Ya, tidak. Kenapa kamu nggak mengerjakan ini? Jadi kenapa tidak begini dan kenapa tidak ini? Ya. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Saking santunnya bahasa Nabi ini. Ya. Santunnya bahasa Nabi inilah membawa kesadaran seorang badui yang datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, rusak aku, celaka aku. Kata. Kenapa kamu celaka? Kata Nabi. Duduklah di sini kamu. Ya. Kenapa kamu celaka? Ya Rasulullah, aku celaka karena aku menggauli istriku di siang bolong pas bulan Ramadan. Bayangkan. Sebagaimana kita tahu bahwa kafaratnya, ya, dendanya nggak tanggung-tanggung. Puasa 2 bulan ataupun memberikan makan 60 orang itu kan berat ya. Ya. Ketika ditanya, apakah kamu ya bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Mana mungkin ya Rasulullah, 1 hari saya aja nggak tahan, bagaimana 2 bulan berturut-turut? Bahasa santun yang sangat luar biasa. Kamu bisa memberi makan 60 orang? Ya Rasulullah, saya nggak ada apa-apa. Ya. Nabi tidak berhenti di situ. Nabi ke rumah mengambil kurma. Bayangkan, diambil itu kurma, diberikan kepada orang Badui tadi, dikatakan kepadanya, sedekahkanlah ini kurma. Masih orang Badui ini mengatakan, ya Rasulullah, adakah orang semiskin saya? Adakah orang yang lebih miskin daripada saya? Ya udah, makanlah kamu dan untuk buat orang Badui tadi. Untuk keluarga kamu. Sangat kesantunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat luar biasa. Ketika coba kita praktekkan bagaimana kesantunan Nabi ini akan membangun bangsa ini, akan membangun negeri yang makmur, negeri yang santun, ya, akan membangun dan membawa rahmatan. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya, dan sayang sekali Ustadz karena waktu kita sangat terbatas sekali, jadi harus kita akhiri. Dan pemirsa yang ada di rumah, sayang sekali kita harus menutup kegiatan di sore hari ini, dan tetap saksikan terus program Tafsir Pendidikan Islam setiap hari Senin pukul 4 waktu Indonesia Barat. Saya Muhammad Syarif Hidayatullah selaku host di sore hari ini bersama pembicara atau narasumber kita Ustadz Ahmad Alim, dan bersama kru dari Umat TV juga mohon pamit atau undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.